Nah, Kalau kita jadi baca gitu Bu apa, ya. Jadi kan walaupun di bawah jadi kan paham Bu. Jadi kan Anda udah paham bahwa kosakata Alkitab itu diambil dalam bahasa Arab, betul? bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Yunani. Aduh, inilah teman-teman sebentar ya. Nih, saya Ibu baca ini aja dah. Aduh. Uh, hmm, hmm. Dari mana ya kosakata Alkitab tuh? Saya ketikkan di Google ya. Pak Ustadz, Nih, kita baca. orang Kristen Katolik, Pak Ustadz, kita tidak pernah. Ya, Katolik. Enggak, ya udah, saya sebut aja salah, enggak apa-apa tuh. Nih, Ibu baca. Kata kata Alkitab berasal dari bahasa Arab kan? Udah saya jelasin juga bahasa Arab, tapi Anda ngotot bahasa Yunani gitu loh. Bukan orang Muslim, Udah dibi. Kristen Katolik. Tadi sudah saya bilang, Bu, ini kitab Anda penamaannya diambil dari Arab. Anda ngotot Yunani kata Anda. Sekarang begini, bahasa Arab, tapi orang yang bahasa Arab itu orang Arab itu agamanya Kristen Katolik. Jika kalau kita orang Indonesia, kita mana paham? Nggak ada di Arab tuh Katolik, nggak ada. Macam mana? Di dunia, walaupun di situ agama Kristen, di situ pun ada agama Muslim, satu pun pasti ada. Tapi kita Kristen Katolik, kita tidak pernah untuk menghina agama kalian duluan. Di dunia ini, kita Kristen Katolik tidak pernah duluan menghina agama siapapun. Siapa juga yang menghina, Bu? Ini saya, Yesus tidak mengenal Katolik, sedangkan kami percaya Yesus tidak mengenal Kristen, sedangkan kami orang Kristen, kami orang Katolik itu kami sangat-sangat mempercayai dan kami. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Ibu, kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Kami punya iman, jadi iman kami. Ya, iman Anda kan mengikuti Yesus. Ya. Betul? Nah, kapan Yesus mengatakan jadilah kamu Katolik? Tidak mengatakan, tapi iman kami dan kami percaya bahwa kami Kristen Katolik. Anda ikut Yesus atau bukan sih, Bu? Tadi katanya ikut Yesus. Ya, Katanya ikut Yesus tadi. Saya harus ikut Yesus karena itu iman saya. Ya udah. Kalau ikut Yesus, mana kata Yesus? Ya, mana kata Yesus kalau Anda ikut Yesus, jadilah kamu Katolik. Mana perkataan Yesus kayak gitu? Tidak ada. Tapi kami tidak ada. Lalu ngapain Ibu sama abangnya nih, masnya sama masnya jadi Katolik? Keluarga Katolik semua. Udah tahu tuh Yesus kagak pernah ada menyuruh jadi Katolik. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Coba mikir di situ. Heran saya. Islam. Hah? Kenapa, Bu? Terus kenapa kamu jadi Islam? Memangnya Muhammad kamu suruh kamu jadi Islam? Oh, kalaunya saya jadi Islam ada perintahnya. Itulah kami Islam. Ada ayatnya. Mau ayatnya? Ayatnya. Ya. Kau tahu baca tulis tak? Nih. Kau tidak tahu baca tulis pun kau tidak. Kau ikut kau punya Muhammad. Nih, saya kasih ayatnya, Bu ya. Nanti saya tampilkan di layar kenapa saya jadi Islam ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 208. Bu, coba dengarkan dulu dari pertanyaan Anda ya. Kenapa saya jadi Islam? Karena ada perintahnya, kata saya jadi Islam. Di mana itu tertera? Terteranya dalam Al-Quran saya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tuh. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sungguh-sungguh. Tuh dalilnya. Nih, saya lihat ya. Saya tunjukkan di layar
nanti saya dibilang bohong pula gitu. Jadi Ya makanya saya tunjukkan aja di layar yang saya baca nih ya. Nih. jadi macam itu apa suruh Muhammad minum air kencing. Nih bu. Nih perhatikan ya bu ya nih. Iya, ya. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam tuh. Ada kan ayatnya? Kan setelah kan kau tahu baca tulis kan. Kalau sebelum kau tahu baca tulis kan, kau juga masuk Islam itu. Bapak mama kau, saya pun sama. Kenapa ya suruh sama orang tua Katolik tulen. Jadi saya pun harus ikut lah Katolik juga. Tapi sebelum saya mengenal baca tulis pun, saya punya mana pun sudah Katolik. Bukan karena Yesus suruh, tidak. Karena dan kita sudah Katolik. Kamu pun sama. Emangnya Muhammad kamu suruh kamu masuk Islam? Kan enggak kan? Kau tahu baca tahu tulis dulu. Bapak mama kau jadi Muslim dulu kan? Cakap lah, jangan bising-bising, marah. Lu masih di sekolah nggak lu? Wah, mana lah cakapnya, jangan bising-bising ah. Boleh saya tanggapi ya? Jangan marah-marah bu. Jadi bu ya, nah ibunya mana? Ya, saya dengar di sini di samping. Bu, kalau penyangga ini cuman saya ya. Ada 3 orang lagi. Jadi ada 3 orang lagi sini. Oh, ada 3 orang. Coba ulangi pertanyaannya. Apa yang ibu keluhkan? Jadi mereka ini kan perempuan, jadi mereka malu jadi ditunjukkan muka saya. Ya nggak apa-apa. Apa? Ulangi pertanyaannya gitu. Kenapa selalu bahas Kristen yang disalahkan, Katolik yang disalahkan, umat Islam saja yang selalu dipersalahkan, agama Kristen, agama Katolik. Sedangkan Kristen Katolik ini kami tidak pernah loh duluan yang menghina agama kalian. Kalian saja yang di keluar balik. Agama lain nggak ada. Cuma agama Katolik. Udah. Baik. Sekarang saya tanggapi dulu Bu ya biar Anda paham ya. Tadi saya mungkin menjelaskan sama kawan-kawan yang lain ya, atau tidak diperhatikan. Ini perlu saya ulang kembali ya. Nih, tolong dicatat ya. Saya ulang kembali. Ada 3 hal yang mendasari kita ini menjadi apa? Bergesekan. Apa aja? 1, nih catat ya, tolong dicatat. Ya, dari Aceh sampai Papua ya, banyak umat Kristen mengetuk pintu rumah umat Islam untuk menjajakan agama Kristen atau Katolik. Agar apa? Agar umat Islam mengikuti penjual agama tadi. Itu 1. Yang kedua, banyaknya di media sosial, contohnya di TikTok ini ya, ataupun di platform yang lain. Pak Ustadz. Dari belum Bu, sampai ini Bu, sampai selesai. Nanti Anda bisa tanggapi, kita diskusi bukan memecah belah gitu. Biar Anda tahu juga informasinya. Jadi yang kedua, banyak Bu di TikTok ini ya, umat Kristen dan Katolik kayak RK, kayak Joseph tuh Katolik membicarakan Al-Quran saya tanpa ilmu. Kita boleh potong? Padahal mereka Katolik. Saya boleh potong? Kenapa? Bentar Bang. Hanya baru kedua gitu. Baru kedua. Nanti habis ini Anda ngomong. Ada 3 poin. Jadi banyaknya di media sosial kayak RK dari Katolik, dari Yosef ya. Yosef juga Katolik. Yang dibahas apa? Al-Quran saya. Tuh poin 2. Jadi habisin orang-orang yang kayak gini dalam kekatolikan gitu. Ngapain bicara kitab umat Islam? Kan gitu. Nah yang ketiga, banyaknya istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh Kristen dan Katolik. Contoh. Pak Ustadz, sorry lah Pak Ustadz. Kami tidak Pak Ustadz, kami tidak pernah menghina. Sabar dulu Bu. Pelajari saja. Bu, belum sedikit lagi Bu. Anda silahkan ngomong habis ini ya. Ya. 1. Kosakata Allah. Kosakata Allah di dalam kitab Anda
Padahal kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tuh. Lalu kalian masukkan ke dalam buku kalian. Setelah kalian masukkan ke dalam buku kalian, kalian tafsirkan Tuhan itu jadi 3 dalam 1. Kalian tafsirkan pula Allah tadi mati menjadi manusia, terkutuk menebus dosa kalian. Mana ada kami? Jadi Omar dulu. Adakah? Ya, adakah? Ya dia omong salah karena benar, nanti dia omong habis baru kita omong yang Iya, sabar dulu, Bu. Oke, terus. Ya. Jadi di dalam Kristen mencatut nama Allah. Allah ini dikatakan dia itu mengutus anaknya yang tunggal, menjadi manusia dari firman-Nya, lalu mati terkutuk di tiang salib. Oke, sudah. Ini Allah beranak aja, Bang, itu penghinaan bagi umat Islam udah. Allah, Anda katakan Allah beranak. Apa yang Itu penghinaan. Jadi, nih sedikit lagi. Jadi ada 3 hal tadi, ya, ada 3 hal tadi yang mendasari kenapa kita selalu bergesekan. Andai 3 hal ini sudah diselesaikan oleh Kristen atau Katolik, ya kayak Edis TV atau kayak RK dan Joseph tadi, Kita sudah paham itu materi. itu dihabiskan Katolik, maka kita akan damai gitu. Jadi oke, saya boleh potong. Ya, silakan. Saya cuma sedikit paham tadi yang Pak Ustadz bilang tadi. Kenapa kami ngomong Kristen kayak gini karena Kristen yang duluan. Yang setahu saya Pak Ustadz yang kayak gini bukan hina atau apa juga sih, yang omong duluan tentang agama ini dari Islam. Kenapa PRK, ini TV omong seperti itu? Karena yang duluan itu tuh dari agama Muslim ataupun Islam. Itu dari siapa? Siapa Pak? Paling duluan siapa? Paling duluan. Islam, Bang Pak Ustadz. Siapa namanya? Oke, saya cari sekejap. Itu ada kok itu yang saya cari di. Siapa? Yang pertama itu Ustadz, siapa itu yang dari Arab itu? Ustadz. Cari nama. Coba sekejap. Ustaz siapa? Bentar, ini saya belum tengok lagi, tapi saya sudah ingat. Oh, Dokter Zakir Naik bukan di Indonesia. Lalu aja Kita kan, saya menjabarkan tadi 3 hal yang ada di Indonesia. kita mau mempelajari. Iya Pak Ustadz, maksudnya Iya. juga dihilang juga karena itu kan dia di Indonesia. Itu. Saya dulu. Ya, Dalam ya, kita bicara internal, silakan. Internal Indonesia gitu, bukan dari luar. sekarang dalam kitab Al-Quran itu kita bukan menghina, tapi kita pun mempelajari, bukan menghina. Kita pun mempelajari ajaran, oh ini yang baik. Kalau yang tidak baik kita tidak ikut. Bukan kita menghina, justru yang menghina itu kebalik Pak Ustadz. Kalian yang menghina kami punya agama. Nah, dan untuk bilang Alkitab yang kita hina-hina kalian punya Al-Quran tuh tidak ada. Kami tidak ada menghina kalian punya agama. Kami tidak ada menghina kalian punya ajaran di dalam. Tak ada. Nah, Bu, makanya perhatikan tadi yang saya jelaskan. 3 poin tadi yang saya jelaskan. Bukan masalah hina menghina. Awal akarnya dari mana terjadi perdebatan? Dari Kristen, dari Katolik. Tak ada. Di mana-mana tuh Katolik, Kristen. Kosakata Allah diambil, dimasukkan ke dalam kitab kalian. Itu Nama Tuhan umat Allah. Islam. Kalian punya sebutan. Kami lurus loh. Kami punya bahasa, kami punya cara. Bacanya lurus loh. Allah. Terus bukan Allah. Allah itu ngambil dari mana? Tuhan. Allah itu ngambil dari mana? Allah itu Tuhan kami. Kalau kalian punya cara bacanya pun sudah sama. Iya, ngambil dari mana? Kami pelajari dalam Alkitab kami, namanya Allah. Itu kami baca lurus-lurus. Allah. Kalau kalian tuh Bu, sabar. Anda nggak tahu apa-apa rupanya, Bu. Ya, gini. Sabar, Bu. Dengarkan ya.
kosakata Allah itu ya, itu berasal dari bahasa Arab lagi. Paham? Lah, makanya baca lain, tulis lain, baca Ya. lain di dalam. Makanya itu dari terjemahkan ke biar kita baca. Ya udah, terus. saya bukain nih tulisan ibu baca lagi nih ya. Coba tulis, Allah coba. itu berasal dari bahasa apa nih? Ah, Kalau bahasa Arab, dari bahasa kalau bahasa Arab, macam kalian bahasa Arab, Allah, gini, gini. tulisan Allah saja kami baca Allah, kalian Allah. Itu berbeda. nih Bang. Ya. Perhatikan ya. Pak Ustadz, Kata bentar nih, perhatikan ke layar. Mana tuh ibunya? ada. Biar belajar. Kata Allah Itu berasal Allah, dari- itu Allah. Coba baca baik-baik. ini Allah. Ini kan Allah. ALLAH. Ya, betul? Kau pun cara bacanya macam Dari Arab. Tuh, dari Arab. Kau pun cara baca Allahnya tuh mana itu? Coba tunjuk Allah. Oh. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama ibu nih. Ibunya yang jawab ya, jangan abangnya. Saya mau tanya. Bu, orang menyebut ini ya, nih, sebentar. Orang menyebut ini di Inggris apa? Itulah yang bahasa. Kalau kau masuk ke bahasa Bentar, Bu, Inggris, saya mau kau- tanya, kau saya mau ke tanya bahasa Ibu. Inggris, Kita nih orang Indonesia. Saya mau tanya ibu, ya. Di Inggris orang baca apa ini? Ya, saya bukan orang Inggris, saya orang Indonesia. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Sekejap. Buat apa kau masuk ke Inggris sana? Orang Indonesia. Betul ya, kata Imam Syafi'i betul terbukti teman-temannya. Halo. Saya nyata loh. Kalau saya berdebat dengan orang pintar saya pasti menang. Tapi kalau dia dengan orang bodoh, aduh saya nyerah. Betul tuh kata Imam Syafi'i itu rupanya. Yang bodoh apa? Tadi Pak Ustadz tulis one, berarti kalau pakai Inggrisnya kan satu. Wan. One. Nah makanya kita diskusi kayak gitu, dijawab lah biar Anda paham gitu. Contoh nih ya. Nih kan ini dibaca apa Bang tadi Bang? Lagi tepu dah balik lagi. Oke, sekarang saya mau kasih contoh nih Pak Ustadz ya. One. Sabar Bang, kita bahas ini dulu. Ya. Ini kalau di Inggris orang sebut apa? One. Kalau di Indonesia? One. Hah? One. 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 Ya, one. Dari apa itu one di Indonesia? Di Inggris orang menyebutnya one. One apa? Nggak ada bahasa Indonesia one. Nah, terus kau sekarang orang mana? Kau orang Indonesia atau Lah. orang Inggris? Orang Inggris menyebutnya one. Sekarang orang Indonesia nyebutnya apa ini? Itulah, makanya kalian tuh suka memutar Tidak balikan gini. fakta. Oke. Kita nih Ah, orang ayo Indonesia. bentar sedikit. Kita nih orang Ini Indonesia. orang Kita di Inggris cara- bacanya one, kata Anda. Kan gitu. Ya, kalau di Indonesia orang baca? One. Adakah bahasa Indonesia one? Tidak ada. Cara bacanya itu. Enggak ada. Cara bacanya itu. Cara baca. Iya. Cara baca Indonesia. Jadi, jadi kita di Indonesia mengikuti cara baca Inggris. Ya, Ya, one On. di Indonesia. Oke? Makanya kosakata Allah ya, kosakata Allah ini ya, ini ambilnya dari Arab. Udah saya tunjukkan kan tadi. Dari Arab, orang Arab nyebutnya Allah. Maka seperti ini tadi ya, kosakata one ini ya, one di Inggris, di Indonesia one. Arab ya, Arab menyebutnya Allah. Maka di Indonesia menyebutnya Allah juga. Nggak ada Allah. dan Allah apanya Allah? pertanyaan saya kok orang apa? Dari Atau mana orang Allah? Allah ini dari mana? Allah ini. Indonesia? Orang Indonesia atau orang Aduh. Bisnis-bisnis. Itu. sekarang pertanyaan Biar saya. kalian paham gitu. Ya, saya sudah paham cara Pak Ustadz. Cara apa lagi? Itu. Sekarang pertanyaan saya, Hah? Pak Ustadz ini asli mana? Orang Indonesia, orang Inggris, apa orang Arab? Orang Indonesia Orang saya. Indonesia. Terus kenapa bacanya pakai bahasa Inggris?
Apa Pak Ustadz? Apanya bahasa Inggris? Ah. Baca apa? Baca bahasa Inggris tadi. Oh, ini. Ah. Ya iya, karena saya tahu ini berasal dari kosakata Inggris. Nah, sekarang Pak Ustadznya posisi di mana? Di Inggris atau di Indonesia? Di Indonesia. Makanya Di Indonesia. kan tadi kan Pak Ustadz cakap kan Allah Allah. Kami baca di dalam Alkitab kami itu ada tulisan Allah, baca Allah. Jadi bukan. Jadi Anda mau Bukan Allah, memaksa Bapak kosakata won ini jadi one di Indonesia gitu. Bukan harus ke Inggris, ke Arab, ke Inggris. Kita ini orang Indonesia, bukan ke Inggris. Iya. Kita baca bahasa. Iya, itu sesuai dengan kita ini cara orang baca Indonesia kita punya paham. Kita ini orang Indonesia paham. Ya, ketika di Inggris menyebutkan won, kita di Indonesia menyebutkan wan. Kan kayak gitu. Inggris bilang apa tadi Pak Ustaz? Von. Wan. Ya. Ya, van. Kita ini orang ini. Ya, wan. Jadi, Oke. Pak Ustaz. Jadi nggak ada di Indonesia sebutan one. Orang Indonesia juga mengikuti sebutan Inggris. Begitulah kosakata Allah. Kalaunya di Indonesia kan Allah itu dari Arab. Masalahnya kosakata Allah itu ada pelajaran namanya lam jalalah. Dia ada tarkik, ada tafkhim dalam bahasa Arab tuh. Makanya ada tipis, ada tebal. Indonesia anak yang TK sampai belajar. Eja. One pasti makanya gini seharusnya gini, seharusnya belajar dulu, jangan ngotot gitu. Ya betul lah yang dikatakan, selalu memutarbalikkan kalian yang duluan, yang disalahkan siapa, yang ditulis siapa, padahal yang duluannya tuh siapa? Agama Gak paham teman-teman kayaknya. Agama Kristen Katolik tidak pernah mengejek, tidak pernah ambil satu bahasan untuk mengejek itu agama Muslim. Tak ada, cuma hanya agama Muslim saja yang ambil ke Kristen Katolik. Cobalah kalian ke agama lain juga. Oke, betul. Ini Pak Ustaz kan, ini kan Allah ini kan, kalau gunakan bahasa Inggris itu apa nih? Ini yang tulis ini, Allah ini. Apanya? Allah. Allah. Mana benpui. Sekejap. Wah, bisa dengerin kata. Sekejap ya, sebentar. Itu olah baru kita yang duluan, padahal mereka duluan. Ini lihat anjing. Tidak makan nih. Ini kalau bahasa Inggrisnya kan, A kan, toh, berarti L. Ini bacanya aula. Iya kan? Kalian baca apa? Aula. Ini kalau ini kalau gunakan bahasa Inggris ini apa Pak Ustadz? Apanya? A. Kita kan? Iya. L. Terus apa hubungannya dengan itu? Tidak, ini kan seperti Pak Ustadz ini kan tadi bilang ini kan aku tulis Allah. Aku tulis Allah. Tapi kalau mau gunakan bahasa Inggris, ini ele. Kayak gitu, ele. Terus Terus ele gitu. Karena apa? Ini kalau bahasa Inggris betul. Ya, ele gitu. Ele. Dari mana bahasa Ele. Ele. Allah. Mana O-nya? Ya. Coba kau kaji dulu bahasa atau Arabnya, ya. Dari mana bahasa Allah itu? Tidak terlalu mengenal bahasa Arab. Cuman tadi Pak Ustadz bilang, kosakatanya itu tidak ada huruf O. Oke, tadi kan Pak Ustadz bilang begini, one. Ini Malah belajar ya, gak apa-apa. ini one. Ya one. Kalau betul-betul anak TK, kalau Indonesia ya, kalau setahu Indonesia ini kalau dia tidak tahu apa-apa pasti dia baca one. One pasti baca one, iya. Ini kalau di Indonesia ini kalau
anak TK kah atau di sekolah kan pasti baca Allah. Tidak tahu bahasa Inggris. Betul tidak? Hmm. Gitu Pak Ustadz. Jadi, Oh, tidak tahu mereka pasti bacanya Allah gitu ya. ya. Iyalah. Makanya dikasih tahu. Kita belajar. Makanya dikasih tahu kosakata Allah itu salah. Makanya dikasih tahu gitu. Jadi saya meluruskan penyebutan Allah itu nggak ada dalam bahasa Arab. Allah itu nggak ada dalam bahasa Arab, yang ada Allah gitu. Aduh. Oke, bahasa Inggris. Dari saya ini orang Indonesia, dari saya ini kurang paham bahasa Inggris ataupun kurang paham bahasa Arab. Yang saya tanya sekarang ini begini. A L L A H itu bacanya apa kalau Indonesia? Kalau Indonesia Nah, ngambil dari mana itu bahasa? A L L A H itu. kalau seandainya dalam pikiran Dia ngambil dari mana dulu? dari bahasa Indonesia yang lurus, yang bagus, yang baik. Iya, bahasa Indonesia ini menyerap dari mana dia? Cara baca untuk bahasa Indonesia. Nggak paham juga kan kalian? Aduh, susah ya teman-teman ya. Aduh. Kosakata Allah ini dia menyerap dari bahasa apa? Kejam, bentar. Coba belajar belajar akar bahasa coba. Contoh. Itu saya tidak tahu lah itu. Saya tidak tahu itu guru tiba-tiba itu guru tulis. Dari Kalau kau nggak tahu bang, nggak usah ngotot. tidak maksudnya. Kalau bahasa Indonesia kan pasti ada di dalam buku Alkitab pun ada. Alkitab kami lah ya. Alkitab kami. Ini tulis apa ke dalam Alkitab kami ini? Kita tulis begini nih Kita Pak tulis Ustadz, begini. karena gara-gara Pak Ustadz omong tentang dalam buku Alkitab. Buku Alkitab yang kita pelajari itu kita punya bahasa Indonesia, kita baca sesuai lurus-lurus, bukan bukan bahasa wan. Kalau dalam Alkitab macam itu kita yang baru belajar itu mana kita paham? Karena tadi Pak Ustadz pertanyaan saya ini karena Pak Ustadz larinya ke Arab. Itu agak ada berisik-berisik kenapa ya itu? Ada. Tidak ada. Jadi Berisik bang, masuk. berisik apa ini? Tidak ada, kami tidak ada apa-apa pun. Tidak ada. Oh, masih berisik? Masih. Dah, hilang. Di Pak Yusuf mungkin. Dah, coba. Oke. Kayak ada geser-geser apa itu benda gitu. Handsetmu mungkin, kami nggak ada. Jadi itu aja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Yang mungkin lain-lain saya kurang paham karena saya Kristen Katolik alam kan. Jadi saya mau gunakan Allah ini dengan bahasa Indonesia yang lurus dan bacanya yang baik. Itu aja. Jangan lari dulu ke Inggris, jangan lari dulu ke Arab gitu. Gimana nggak lari ke Inggris, nggak lari ke Arab? Karena bahasanya memang dari sana, Gini. bukan dari Indonesia. Susahnya teman-teman ya, saya ini kayak ngajarin anak TK loh, serius. Apapun tidak usah lagi. Aduh. Kayak ngajarin anak TK jadinya. Kok gitu begini, Pak Ustadz yang duluan. Pak Ustadz cara baca tentang kita punya Katolikan. Kami Katolik baca di dalam Alkitab kami itu lurus-lurus. Tidak ada bilang dari belakang ke depan. Kami dari depan ke belakang. Karena kita Indonesia, jadi makanya itu. Kalau Pak Ustadz tanya bilang apa? Alkitab itu dari mana? Alkitab itu tuh dia diterjemahkan untuk bahasa Indonesia, untuk kita orang Indonesia itu memahami di dalam ajaran Alkitab itu biar kita tahu baca cara bahasa Indonesia yang benar dan kita pun bisa paham. Contoh begini. Oke, ya saja. Iya. Apa? Terjemahan hari-hari. Ketawa. Banyak istighfar aja saya teman-temannya. Aduh. Oke. Apa lagi bang? Apa? Oke, gini Bang. Macam kita Indonesia, macam saya orang Indonesia, saya
gunakan dengan agama saya atau sama sembayangkan dengan bahasa gunakan saya. Dengan saya punya dengan peribahasa saya, contoh saya dengan gunakan bahasa Indonesia. Contoh orang Kristen Kristen contoh di Malaysia, dia orang pun pasti bahasa Malaysia. Contoh orang Kristen di Amerika, pasti dia orang pasti sembahyang dengan bahasa Amerika, betul tidak? Terus? Pertanyaan saya, kenapa orang Islam, contoh orang Islam di Indonesia, kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia sembayangnya? Bahasa Arab. Baik, saya jawab. Ya, baik. Ya, Bang, karena Nabi kami dari bangsa Arab, dia berbahasa Arab. Gitu. Terus. Makanya di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di Cina, mau di kutub utara, tetap Islamnya pakai bahasa Arab. Jadi Islam ini enak dia. Kalau jalan ke Inggris bisa langsung masuk masjid gitu. Karena apa? Yang dibaca pakai bahasa Arab. Ngerti gitu. Bacaan ibadahnya ngerti. Coba kalau Anda di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Coba Anda ke Cina. Adalah setiap negara itu. Kepakai gak? Sorry, Bentar, Pak Bu. Ustadz. Bentar, biar Anda paham. Tidak, sekarang Biar Anda paham. Saya pun kasih paham. Bentar, soal- Ibu. Sekarang Pak Ustadz, sekarang saya pun kasih paham. Bentar, Bu. Saya kasih paham Pak Ustadz soal Jadi bahasa Indonesia, Anda nih Kristen Indonesia yang biasa ibadah di Indonesia. Lalu Anda pergi ke Cina, kepakai nggak kitab Anda? pakai. Kepakai nggak kitab Anda gitu? Jam doa Di Cina orang bahasa di Cina orang tidak pakai bahasa Indonesia. Ustaz, begini, kalau seandainya kami pergi sembahyang di Cina, dia orang pakai itu Alkitab Cina punya itu tuh tetap satu tujuan, satu Kami pun Allah. paham. Alkitabnya di Cina itu pakai bahasa Cina. Iya, karena di orang Cina tidak paham bahasa Indonesia atau bahasa Flores atau bahasa Jawa. Nah, gitu. pertanyaannya, ketika Anda ibadah di Cina, apakah Anda paham yang diomongkan orang Cina? Kan dalam kami kitab umat Kristen kami. Cina? Hah? Mereka sembahyang. Pak Ustadz. Bisa nggak Anda mengikuti? Bentar, biar Anda paham. Bisa nggak Anda mengikuti ya gereja yang di Cina dalam bahasa Cina? Di mana-mana tempat Pak Ustadz. Tiap negara Iya. selalu punya bahasa Pak Ustadz. Dan kalau kita masuk ke Cina, nanti ada jamnya untuk bahasa Indonesia Pak Ustadz. Bu, Pak Ustadz gini ya. harus paham. Nih. Ini bahasa Indonesia ya. Kitab ini hanya terpakai di Indonesia. Kalau di Cina kagak pakai orang ini. Kenapa nggak pakai? Kalau di Cina orang pakai bahasa Cina. Kami pun Beda lagi kitabnya. di sana pun ada jam sembahyang untuk bahasa Indonesia. Jadi kami gunakan kepala Ya iya. aja. Ketika Anda beribadah dengan orang Cina, ya sama-sama Kristen Cina, ya kalian ibadah, dia ngomong bahasa Cina, Anda paham nggak apa yang dia ucapkan? Untuk saya ke Cina, itu sembahyang Cina sama sembahyang kita punya itu tuh sama, Ada cuman ada jam. Bahasanya yang dibaca itu sama atau tidak? nanti orang sudah sembahyang Sama atau tidak? akan sembahyang kita punya bahasa Sama atau tidak? Sama atau tidak dengan di Indonesia? Pak Ustadz, kita sembahyangnya Loh. jamnya jam bahasa Indonesia punya, ya jelas kita paham lah. Oke. Oke, baik. Kalau Anda paham, Anda ke Cina ibadah di Cina gitu. Iya, Anda paham nggak? Ibadah di Apa Cina. yang mereka umumkan? Contohnya begini Pak Ustadz, kalau kita masuk ke Cina kan, nanti Ah. mereka punya sembahyang bahasa Cina. Sembahyang Ah. bahasa Cina, setelah itu misalnya ada orang Inggris, sembahyang bahasa Inggris. Jadi kita satu hari itu bisa berapa kali sembahyang karena ikut. Berapa kali sembahyang? Iya, bahasa mereka itu masing-masing. Aduh, teman-teman, hai, asli ya. Aduh. Pantas teman-temannya. Ini parah betul gitu loh, akut betul.
Aduh. Baru pertama kali selama 9 tahun saya dapat pasien yang kayak gini loh, teman-teman. Tahu jam sebaik. Kelewat, kelewatan, betul-betul botolnya itu kelewatan gitu loh. Aduh. Selama 9 tahun ya saya diskusi ya, cuma ini ya yang agak lain daripada yang lain gitu. Paling parah gitu. Tidak. Oke, sekarang begini saja. Udah bang ya, terserah bang, silahkan ngotot aja gitu. Ya, silahkan Anda ngotot aja, dan saya harap Anda banyak baca dan banyak belajar gitu ya. Saya mau naikkan Kristen yang lain di bawah, antri juga masalahnya, kasihan mereka nunggu lama, oke? Oke lah kalau begitu. Oke Pak Ustadz, oke. Jadi Pak Ustadz pun harus belajar tentang itu dulu, Allah itu dulu harus belajar lagi. Jangan ke Oke ya bang ya. baca. Itu Pak Ustadz buat Ustadz. Udah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kalau udah paham naik lagi ya. Oke, selamat malam. Selama 9 tahun teman-teman ya, saya mempelajari perbandingan agama ini. Ini yang tadi itu paling parah, serius.